Baik teman-teman, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa antal fatihin. Minal aidin wal faidin. Bagi teman-teman sekalian, adik-adikku yang semangat belajar, alhamdulillah pada kesempatan yang cerah ini kita bisa berjumpa kembali iftiradian ya secara virtual dalam rangka melanjutkan diskusi tentang ada dua materi ya saat ini, nanti akan kita bagi dua sesi. Untuk sesi pertama adalah kelompok 8 yang akan mempresentasikan topik mengenai entrepreneurship terjemah atau bisnis penerjemahan di dalam narasi undang-undang atau legislasi ya. Ini materinya sudah selesai, saya pikir sudah siap semua. Ada 6 pemateri ya yang akan presentasi pada kesempatan kali ini. Pertama ada Mas Falyas Mukalminan ya, kemudian ada Amilatul Fitriah, kemudian ada Hanana Nabila, dan ada Hidayatus Solihah. Untuk 2 pemateri lainnya kita tunggu, silakan sambil dikonfirmasi bagi kelompoknya. Untuk itu teman-teman, saya persilakan waktu seluas mungkin kepada kelompok 8 untuk mempresentasikan. Silakan, monggo. Apakah sudah terlihat teman-teman semuanya? Sudah terlihat. Iya, sampun ya Ustaz. Monggo. Iya, baik. Ini langsung dimulai apa gimana Ustaz? Monggo langsung dimulai, dipimpin saja, silakan. Nggak apa-apa, meskipun belum lengkap. Nggak apa-apa, nanti nyusul aja, yang 2 orang itu nyusul aja, nggak apa-apa. Iya, Pun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Pada pagi hari ini kita semua bisa ikuti kuliah daring dengan mata kuliah Entrepreneurship Terjemah yang diampu oleh Ustadz Bahaudin Amyasi. Sebelumnya terima kasih banyak waktunya kepada Ustadz Bah yang sudah mempersilakan kelompok kami untuk presentasi, dan mohon maaf sebelumnya jika belum lengkap dari kelompok kami ya, mungkin karena ada kendala jaringan atau ada kendala yang lainnya. Di sini kami dari kelompok 8 akan presentasikan materi mengenai entrepreneurship terjemah dalam regulasi dan undang-undang. Yang terdiri dari Halimatus Sa'diyah, saya sendiri Hidayatus Solihah, Hanana Nabila Melinia, Amilatul Fitriya Anu. Next. Oke, yang pertama adalah regulasi dan undang-undang. Regulasi dan undang-undang akan dijelaskan oleh Falyas dan Muksalminan. Kepada Falyas dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam bab regulasi dan undang-undang ini kita akan membahas 3 undang-undang yang berkaitan dengan entrepreneurship terjemah. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah atau PP nomor 80 tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 78 tahun 2019 tentang perubahan standar biaya masukan tahunan tahun
Anggaran 2020 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Yang pertama tentang Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Di sini kami sudah meningkatkan beberapa hal yang memiliki keterkaitan dengan entrepreneurship terjemah. Yang pertama pada pasal 2 tentang lingkup pengaturan perdagangan melalui sistem elektronik. Yang selanjutnya ada pasal 13 tentang informasi yang benar tentang barang dan jasa yang diperdagangkan. Lalu ada pasal 28 sampai 30 tentang bukti transaksi elektronik, pasal 32 dan 36 sampai 36 tentang iklan elektronik, pasal 39 tentang syarat penawaran secara elektronik, pasal 53 tentang informasi yang harus ada pada penawaran elektronik, pasal 60 sampai 62 tentang pembayaran melalui sistem elektronik, pasal 63 sampai 68 tentang pengiriman barang dan jasa, pasal 69 sampai 71 tentang penukaran barang atau jasa dan pengembalian dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Selanjutnya, next. Selanjutnya tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 tahun 2019 tentang perubahan standar biaya masukan tahunan anggaran. Nah, jadi dalam peraturan ini yang dibahas itu dalamnya hanya terdapat seperti anggaran-anggaran yang diajukan oleh Menteri Keuangan untuk berbagai kegiatan pemerintah. Nah, yang penting dalam di sini adalah ada beberapa pasal yaitu tentang menerjemahkan suatu dokumen. Di sini juga sudah dijelaskan yaitu untuk penerjemahan di situ dicantumkan bahwa penerjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Misal untuk bahasa Inggris per halamannya itu dianggarkan 250. Untuk bahasa Jepang per halamannya 400. Untuk bahasa Mandarin 410. Untuk bahasa Belanda 450. Untuk bahasa Prancis 366. Untuk bahasa Jerman 14.000 dan untuk bahasa asing lainnya 300.000. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya, Mas Walyas. Oke, untuk selanjutnya adalah mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perdagangan. Belum masuk, saya jelaskan ya teman-teman. Beberapa pasal yang berkaitan dengan entrepreneur penerjemah adalah pasal 4 ayat 2 tentang jasa yang boleh diperdagangkan, kemudian pasal 20 ayat 1 penyedia jasa yang bergerak di bidang perdagangan jasa wajib didukung tenaga teknis yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 35 ayat 1 tentang batasan dalam perdagangan barang atau jasa, pasal 60 tentang standarisasi jasa. Kemudian pasal 63 tentang penyedia jasa yang memperdagangkan jasa yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 4. Yang mana nantinya akan dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan perdagangan jasa. Kemudian pasal 65 tentang sistem elektronik yang boleh digunakan dalam perdagangan. Oke, next.
Kemudian peluang entrepreneurship terjemah dalam regulasi di Indonesia. Ini akan dijelaskan oleh Mbak Amila. Silakan Mbak Amila. Ya, terima kasih. Next, Mbak. Selanjutnya adalah Peraturan Pemerintahan Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik atau yang biasa kita sebut dengan PMSE. Perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Peluang entrepreneur terjamah dalam peraturan pemerintahan ini adalah yang pertama, entrepreneur terjamah meliputi dalam negeri dan luar negeri. Jadi di sini pelaku entrepreneur terjamah dapat melakukannya tidak hanya dalam ruang lingkup dalam negeri, akan tetapi juga meliputi luar negeri. Yang kedua adalah memudahkan bagi pelaku entrepreneur terjamah untuk memiliki izin usaha. Di sini pengajuan usaha dilakukan melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah pelaku entrepreneur terjamah dapat membuat dan melakukan pengiriman iklan elektronik untuk kepentingan pemasaran atau promosi. Iklan elektronik ini bisa berbentuk tulisan, suara, gambar, atau video. Dan substansi iklan elektronik dilarang bertentangan dengan hak konsumen dan prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mbak Amila. Untuk selanjutnya adalah mengenai peraturan Menteri Keuangan PMK yang akan dijelaskan oleh Mbak Meli. Silakan Mbak Meli. Baik, yang selanjutnya adalah tentang Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 78/PMK.02 tahun 2019 tentang perubahan standar biaya masukan tahun anggaran 2020. Standar biaya masukan tahun anggaran 2020 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga tahun anggaran 2020. Peluang entrepreneurship terjemah menurut PMK ini antara lain, yang pertama adalah seorang penerjemah dapat mendapatkan imbalan atau bayaran dari jasa penerjemahan sesuai dengan biaya yang dijelaskan di PMK ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Falias bahwa dalam PMK ini itu terdapat penjelasan tentang biaya penerjemahan. Jadi, seorang penerjemah dapat mendapatkan bayaran sesuai dengan PMK ini. Yang kedua adalah menjadi seorang penerjemah sudah diakui oleh Menteri Keuangan sebagai jabatan fungsional. Kenapa dikatakan begitu? Karena profesi penerjemah sudah dimasukkan dalam data PMK ini. Yang ketiga adalah kesempatan penghasilan yang didapat tinggi, terutama proyek penerjemahan dari luar negeri. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada pertemuan sebelumnya, bahwa penerjemahan dari luar negeri itu biayanya lebih mahal daripada di dalam negeri. Pada prinsipnya, beberapa organisasi penerjemahan mendukung tarif yang ditetapkan dalam PMK atau Peraturan Menteri Keuangan. Namun, tidak melarang penerjemah untuk memberlakukan tarif yang berbeda karena pada akhirnya tarif yang diberlakukan adalah antara yang disepakati antara penerjemah dan pengguna jasa. Sebagaimana dapat dilihat di atas, PMK tersebut tidak membedakan antara tarif penerjemahan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia dan dari bahasa Indonesia ke bahasa asing. Meskipun kita tahu ada perbedaan dalam tingkat kesulitan. Selain itu, tarif PMK juga tidak memperhitungkan perbedaan tingkat kesulitan yang terkait dengan jenis naskah yang diterjemahkan. Jadi,
kita sebagai penerjemah tidak harus berpatok pada peraturan PMK yang tadi. Tapi untuk tarifnya kita dapat kembalikan ke kesepakatan antara penerjemah dan pengguna jasa, karena memang kesulitan juga dihitung dalam tarif penerjemahan. Dengan memperhatikan hal ini, penerjemah dapat mengenakan biaya tambahan, baik tambahan yang dimasukkan ke dalam tarif yang ditawarkan maupun sebagai biaya tambahan terpisah. Contoh biaya tambahannya adalah penerjemahan naskah teknik, kedokteran, hukum, dan lain-lain. Jadi kita sebagai penerjemah nanti bisa mengenakan biaya tambahan untuk penerjemahan naskah, misalnya naskah teknik, kedokteran, hukum, dan lain-lain. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas Mbak Meli atas penjelasannya. Oke, yang terakhir ini mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Di mana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan adalah pengaman pembangunan nasional di bidang ekonomi yang mana disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 45, di mana peluang entrepreneurship penerjemah dalam undang-undang ini di antara lain. Yang pertama, seorang penerjemah berhak untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi. Kemudian, yang kedua, seorang penerjemah ini dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan memeratakan pendapatan serta memperkuat daya saing produk dalam negeri. Dan yang terakhir, peranan penerjemah ini sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional. Jadi ini yang dimaksudkan itu, seorang penerjemah itu memiliki peluang untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, meskipun dalam perkembangan seorang penerjemah itu belum memenuhi kebutuhan. Nah, jadi dengan seiring berjalannya waktu, nanti lama-kelamaan akan mampu untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional. Oke, teman-teman. Tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 8, mengenai entrepreneurship penerjemah dalam regulasi dan undang-undang. Saya dari Soliha, mohon maaf apabila terdapat banyak kata dan salah. Dan saya kembalikan lagi kepada Ustadz Baha. Baik, terima kasih kelompok 8 ya yang sudah mempresentasikan materinya. Teman-teman sekalian, kenapa harus ada materi entrepreneurship dalam regulasi dan undang-undang? Karena ketika kita melakukan sebuah pembangunan bisnis, dalam konteks ini adalah terjemah ya, entrepreneurship terjemah, maka mau tidak mau kita berhubungan dengan undang-undang. Itu kenapa kita harus ngerti, gitulah ya. Kalau ada mata kuliah ICT misalnya ya, Information Communication Technology, itu kenapa harus ada penjelasan mengenai UU tentang ITE itu, informasi transaksi elektronik? Kenapa? Karena ketika kita melakukan proses penggunaan teknologi tertentu, kita mau tidak mau dikenai aturan. Sama dalam konteks bisnis, ketika terjemah sudah menjadi bisnis, maka ada logika hukum bisnis yang harus kita pahami. Itu kenapa materi ini menjadi penting. Kita mau ngotot bagaimanapun, mau ngomong kita ahli penerjemah kemudian membuat jasa terjemah tanpa memahami regulasi ini, itu menjadi nonsens sebenarnya, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita ngomong konteks usaha dalam konteks Indonesia, mau tidak mau ada hukum legal formalnya, dan itu harus dipahami oleh teman-teman. Begitulah. Saya coba share screen ya.
saya akan bantu apa namanya menjelaskan. Nah, entrepreneurship terjemah dalam regulasi dan undang-undang. Ya. Ini pertama, teman-teman, sebelum ke sesi tanya jawab ya. Sebelum ke sesi tanya jawab, nanti akan ada diskusi. Silakan teman-teman persiapkan pertanyaannya. Saya akan menambah sedikit saja sebentar sebelum kelompok 8 mencoba menjawab ya pertanyaan dari teman-teman yang lain. Pertama, menurut saya sekali lagi materi ini menjadi penting dan harus betul-betul dipahami teman-teman ya. Pertama, kalau di sini lah ya, peraturan pemerintah ya atau PP nomor 80 tahun 2019. Ya. Kemudian ada peraturan Menteri Keuangan. Nah, ini soal besaran tarif. Kalau teman-teman mau membuka jasa mengenai penerjemahan misalnya, kemudian berapa kira-kira tarifnya? Itu sebenarnya sudah diatur. Sama seperti aturan mengenai pajak. Kalau teman-teman buka perusahaan misalnya bisa PT atau bisa CV misalnya, ya, mau tidak mau ada aturan pajak. Jadi jangan hanya kita mau ngambil untung dari jasa penerjemahan yang kita lakukan tanpa mau taat mematuhi aturan pajak misalnya. Ada dan itu harus diatur teman-teman. Jangan kita main untung saja kan gitu. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang perdagangan. Nah, ini diatur lengkap sekali. Kenapa? Karena kalau sudah ngomong bisnis terjemah, ya mau tidak mau kita akan ngomong soal perdagangan. Apa? Di bidang jasa. Itulah teman-teman. Kemudian ada undang-undang juga yang menurut saya juga relevan untuk dikaji dalam konteks ini adalah tentang BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi istilahnya. Ya. Ini belum dimasukkan oleh kelompok berapa? Kelompok 8 nanti boleh dimasukkan. Itu menjelaskan bagaimana posisi pemerintah dalam konteks ini adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi setiap profesi sekarang itu sertifikasi. Apa ya? Bentar. Yasmin, uang kali ini paling uang apa sih uang saya lokro atak keri. Sekarang siapa itu Re? Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Tidak apa-apa. Jadi gini, ini belum dibahas dan juga belum dimasukkan oleh kelompok 8. Kalau kita ngomong penerjemah sebagai profesi, maka kita harus juga membahas mengenai Undang-Undang BNSP tadi itu, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Undang berapa? Nomor 10 tahun 2018. Misalnya, Anda seorang penulis sekarang nih, ya, penulis. Misalnya Falyas, dia novelis. Nah, ini diakui oleh siapa sebagai novelis? Selain pasar, pemerintah itu menyediakan badan nasional yang mensertifikasi profesi penulis. Gitu ya. Jadi penulis itu apa? Oh, penulis novel. Novel apa? Novel genre Islami misalnya. Maka dia disertifikasi. Gitu loh. Caranya apa? Caranya adalah kita mendaftar juga. Gitu teman-teman. Gimana caranya mendaftar? Caranya adalah dengan mengikuti beberapa kegiatan yang sudah disediakan oleh pemerintah dan ada badan khusus LSP ya, Lembaga Sertifikasi Profesi. Jadi pemerintah itu membentuk beberapa lembaga di bawahnya yang berhak, karena itu melalui audit yang ketat, berhak untuk memberikan sertifikat kepada profesi tertentu. Dan teman-teman biasanya kan sekarang ada misalnya lah ya. Sekarang kan di kampus-kampus ada aturan baru tentang sertifikat pendamping ijazah, ya kan? Sertifikat pendamping ijazah. Jadi mahasiswa yang lulus dari perguruan tinggi selain dia punya sertifikat ijazah, dia punya sertifikat pendamping namanya. Nah, sebagian kampus tertentu dia
bekerja sama dengan LSP, Lembaga Sertifikat Profesi ini. Jadi mahasiswa memilih bidang apa sebenarnya yang menjadi keahlian dia selain dari kompetensi utamanya. Jadi misalnya Mas Falyas itu guru bahasa Arab. Guru bahasa Arab yang mana? Oh, yang ahli penerjemah. Gimana? Penerjemahnya disertifikasi dulu. Itu ada regulasinya. Ya, regulasinya itu adalah peraturan pemerintah atau PP, ini presiden ya yang SK ya. Itu tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, namanya BNSP ya, nomor 10 tahun 2018. Itu bisa kita kaji juga. Kemarin di beberapa grup saya mengikuti ada ada lembaga yang siap mensertifikasi ini, LSP ini, tapi khusus bagi penulis, bukan penerjemah. Ada, apakah Anda penulis buku anak, nanti dikasih sertifikat, dan sertifikat itu sama seperti akreditasi, ada jangka waktunya. Tidak kemudian karena kita punya sertifikat itu kemudian berlaku seumur hidup, ya enggak, bukan kayak KTP itu, karena ini keahlian, maka berlakunya kalau tidak salah 5 tahun atau 3 tahun gitu. Jadi setelah 3 tahun, nah setelah 5 tahun diperbaharui lagi keahliannya, masih ahli apa enggak, makanya ada tesnya. Kira-kira gitu ya. Nah, ini teman-teman, regulasi ini perlu dipahami sedetail mungkin agar kita tidak terjerat pada cacat hukum dalam tanda kutip. Jadi sebelum kita melakukan bisnis penerjemahan ini, baik Anda kursus terjemah misalnya, atau Anda menjadi agensi penerjemahan, ini sudah kita bahas sebelumnya ya, translation agency, atau Anda mau buka lembaga yang khusus menangani PPL terjemah misalnya, kayak lisan Arabi itu, kan bisa jadi ya. Artinya lembaga yang Anda buat itu kerjasama dengan kampus-kampus bahasa, baik sastra Arab ataupun bahasa Indonesia ya, yang ada mata kuliah mengenai terjemah. Biasanya jurusan bahasa ada. Dan itu bisa dimanfaatkan. Caranya adalah tentu saja ada beberapa mekanisme. Apakah Anda CV, kan gitu. Apakah Anda PT atau apa misalnya. Nah, itu kita butuh undang-undangnya untuk mengatur. Ya, gimana sih sistem yang boleh kita bangun, jasa apa saja. Karena tidak semua jasa boleh diperdagangkan. Paham maksudnya ya? Jadi tidak setiap jasa itu boleh diperdagangkan. Masuk jasa penjualan anak, jasa trafficking kan nggak bisa, Tidak semua jasa bisa diperdagangkan menurut logika undang-undang. Nah, itu harus dipahami oleh teman-teman, gitulah. Nah, untuk itu saya coba kembalikan lagi ke forum. Silakan kelompok 8 memandu. Kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman yang lain mengenai bisnis terjemah ya, karena kita ngomong bisnis ya, bisnis terjemah dalam logika undang-undang ini. Silakan. Hidayatus Sholihah dipimpin lagi, monggo ditawarkan ke teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya gitu ya. Baik Ustadz, terima kasih sebelumnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuki sesi tanya jawab dari materi entrepreneurship terjemah, entrepreneurship penerjemah dalam regulasi dan undang-undang. Barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan acungkan tangan, itu ya, bisa diacungkan tangan di situ, langsung speak up untuk pertanyaannya apa. Bisa sebutkan nama dulu, kemudian pertanyaannya. Insya Allah. Siap. Siap ya, makasih ya. Silakan teman-teman. Silakan langsung saja jika ada yang mau ditanyakan.
Kalau nggak ada saya yang tanya. Ayo Ngomongin teman-teman, teman-teman ini kan sudah paham semua. andai teman-teman baca di sini saja, itu sudah banyak pertanyaan mestinya, gitu lah ya. Misalnya, beberapa poin yang harus diperhatikan dalam proses adalah pasal 2 tentang lingkup pengaturan perdagangan melalui sistem elektronik misalnya. Ini teman-teman sudah paham nggak maksudnya? Di pasal 2 ada apa saja, kan nggak paham sebenarnya. Tanya aja ke Mas Valias, gitu. Maksudnya apa ini Mas pasal 2 ini? Tentang lingkup pengaturan perdagangan melalui sistem, maksudnya gimana itu? Ada nggak narasinya, coba dijelaskan misalnya kan gitu. Ini pasal-pasalnya banyak ini loh. Pasal 13 tentang informasi yang benar tentang barang jasa yang diperdagangkan misalnya. Gitu. Pasal 28 sampai 30 tentang bukti transaksi elektronik. Kenapa? Karena kalau kita sudah ngomong elektronik, teman-teman kemarin ketika membahas mengenai profesi penerjemah tersumpah misalnya, itu kan menggunakan searchingnya itu kan via Google ya misalnya, atau via aplikasi apa terserah, karena sudah digital marketing itu menjadi piranti ya, menjadi media yang paling banyak digemari. Jadi pola-pola tradisional sudah tidak digunakan sekarang. Anda bisa iklan di YouTube, bisa iklan di Facebook kan gitu. Nah, itu harus mengetahui teman-teman mengenai logika transaksi elektronik gitu lah. Karena tidak jangan kita seenaknya sendiri, itu ada aturan hukumnya. Gitu lah. Gimana teman-teman? Silakan. Kalau saya minta kepada kelompok 8 untuk menjelaskan yang ini. Ya. Pasal 2 tentang lingkup pengaturan perdagangan misalnya melalui sistem elektronik, itu maksudnya gimana? Kemudian sampai yang pasal 69 sampai 71 tentang penukaran barang atau jasa dan pengembalian dalam perdagangan melalui sistem elektronik, itu maksudnya bagaimana? Itulah. Kan Mas Valias dan teman-teman yang lain bisa menjelaskan secara detail, secara lebih rinci lah kira-kira, sehingga teman-teman bisa lebih paham. Gitu ya teman-teman, gimana? Kelompok 8 siap? Silakan, ayo silakan. Kelompok 8 atau teman yang lain, kan Anda bisa Anda teman-teman baca lebih dulu misalnya, itu lebih enak sebenarnya, lebih banyak kerangka berpikir sehingga teman-teman memiliki pertanyaan yang lebih gitulah teman-teman ya. Peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2018. Kira-kira ini sudah dibaca nggak oleh teman-teman? Kan gitu. Silakan kelompok 8 biar tidak vakum forumnya, silakan dijelaskan sambil nunggu teman-teman yang lain. Pertanyaan dari teman-teman yang lain. Gimana? Kan Anda sudah download, pasti sudah download peraturannya, pasti sudah download di BPK, pasti sudah download kan gitu ya teman-teman. Ini kaitannya bagaimana proses bisnis penerjemahan ini, bisnis terjemah ini dalam konteks perdagangan melalui sistem elektronik. Kenapa? Karena hampir semua perdagangan sekarang menggunakan transaksi elektronik ini, bahkan sudah digital, gitulah ya. Bukan marketing, tapi sudah digital marketing. Ya. Kan kita bagi teman-teman yang sudah mengikuti bahasa Arab untuk perdagangan dan perindustrian, di situ ada materi tentang taswik al-elektronik, jadi perdagangan elektronik ya, apa? Elektronik marketing, marketing istilahnya. Tapi kalau Arab nih, ya taswik Arab nih itu sudah digital marketing. Kalau elektronik saja sudah bisa dikenakan, apalagi yang digital, itulah teman-teman. Makanya teman-teman harus betul-betul mendalami proses ini sebelum berlanjut ke berlanjut ke proses pembangunan usahanya, gitu ya. Silakan, bagaimana kelompok 8? Mas Valias dan kawan-kawan ini bisa menjelaskan nggak kira-kira? Kita akan cross check setelah ini.
Ada teman-teman? Mungkin sedikit coba saya jelaskan ya. Ya, gimana Mas? Silakan Mas. Baiklah, untuk tadi yang pertama kan membahas tentang pasal 2 tentang ruang lingkup peraturan perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, di sini disebutkan berbagai hal yang diatur atau merupakan ruang lingkup daripada peraturan ini. Pertama, tentang pihak yang melakukan PMSE atau perdagangan melalui sistem elektronik, persyaratan dalam perdagangan elektronik, penyelenggaraan PMSE, kewajiban pelaku usaha, bukti transaksi PMSE, iklan elektronik, penawaran secara elektronik, dan berbagai hal lainnya lah. Nah, terus juga ada pasal selanjutnya adalah dalam melakukan PMSE, para pihak harus memperhatikan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada etikat baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, keseimbangan, dan adil dan sehat. Terus juga untuk pasal 13-nya ini kan mengenai informasi yang benar tentang barang jasa yang diperdagangkan. Jadi dalam setiap PMSE atau perdagangan melalui sistem elektronik harus ada beberapa informasi yang disampaikan oleh penyedia jasa atau barang itu. Di sini dijelaskan, misalkan yang pertama harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang identitas subjek hukum yang didukung dengan data atau dokumen yang sah. Maksudnya dengan data ini misalkan bisa dengan data dari review gitu misal, atau berbagai hal lainnya, atau dokumen misalkan dari foto atau sebagainya yang ada keterkaitan dengan jasa atau barang yang memiliki keterkaitan. Terus menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan termasuk sistem elektronik. Terus juga memenuhi ketentuan etika periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, maksudnya di sini apa? Jadi kalau misalkan seandainya nanti kita membuat sebuah penerjemahan gitu, seandainya kita misalkan kita mengaku-ngaku lah misalnya, kita adalah penerjemah tersumpah, padahal kita bukan penerjemah tersumpah. Nah, kita juga nanti juga bisa dituntut oleh pasal ini. Seperti itu. Jadi dalam penyampaiannya, misalkan kita nanti sebagai penerjemah seperti apa kita juga harus jujur, tidak boleh melebih-lebihkan ataupun mengurang-urangi. Seperti itu. Kalau pasal 28 sampai pasal 30 tadi sesuai di situ sudah dijelaskan kan tentang bukti transaksi. Jadi kegiatan jual beli atau penyewaan jasa ini. Lalu kalau tentang pasal 39 tentang syarat penawaran secara elektronik. Jadi syarat-syarat apa saja yang harus ada saat kita akan melakukan penawaran secara elektronik. Di sini syarat-syaratnya setidaknya adalah spesifikasi barang atau jasa, harga barang, persyaratan dalam kesepakatan, mekanisme dan sistem pembayaran serta tanggung waktu pembayaran, mekanisme dan sistem pengiriman barang, risiko dan kondisi yang tidak diharapkan. Lalu kalau pasal 53 itu kan tentang informasi yang harus ada pada penawaran elektronik seperti tadi yang dijelaskan, karena itu juga merupakan ruang lingkup daripada peraturan itu sendiri. Terus pasal 60 sampai 62 tentang pembayaran melalui sistem elektronik. Jadi bagaimana mekanisme pembayaran melalui sistem elektronik itu sendiri. Lalu pasal 63 sampai 68 tentang pengiriman barang atau jasa. Bagaimana prosedur pengiriman barang atau jasa dan bagaimana seandainya itu gagal, misalkan seperti itu. Terus pasal 69 sampai 71 tentang penukaran barang atau jasa dari pengembalian
dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Ini berkaitan ke kemarin kan sempat ada permasalahan tentang mau mengembalikan barang, jadinya ke kurirnya gitu. Mungkin seperti itu. Adanya pasal ini mungkin untuk menghindari hal yang seperti itu. Begitu menurut saya, Ustaz. Oke, terima kasih Mas Falyas. Nah, maksud saya, kenapa saya singgung soal penjelasan mengenai pasal per pasal yang berkaitan dengan mata kuliah kita, yakni entrepreneurship terjemah, adalah agar kita lebih hati-hati. Karena, mohon maaf misalnya ya, kita kan, ini kan jasa, bisnis jasa dalam tanda kutip. Kita membuat lembaga perusahaan yang bergerak di bidang jasa penerjemah, karena penerjemah itu jasa bukan barang, gitu lah ya. Kita jasa, karena jasa maka ada ranah hukum tertentu yang wajib dipatuhi oleh teman-teman. Termasuk misalnya tadi yang dijelaskan oleh Mas Falyas mengenai pasal per pasal, ya, sampai ke sistem pembayarannya. Ini rentan kalau kita menggunakan elektronik. Kalau teman-teman mengikuti beberapa perkembangan Allshop ya, itu kan banyak sekali, makanya lebih hati-hati. Saya beberapa bulan yang lalu kena tipu itu, jadi nomor saya diblokir oleh saya minta blokir sih, bukan sih. Jadi nomor saya itu kena sadap oleh, padahal WA-nya sudah saya kasih perlindungan 2 langkah gitu lah, verifikasi 2 langkah. Itu tetap bisa, alhamdulillahnya adalah tidak bisa ditembus nomornya, hanya diambil data-datanya. Artinya saya masih bisa menggunakan, si orang ini tidak bisa menggunakan nomor saya, tetapi menggunakan data-data di dalamnya, misalnya chattingan saya dengan seseorang manggil abah misalnya. Jadi kan ini sangat mencurigakan, jadi banyak yang komplain ke saya gara-gara itu. Nah, ini mohon hati-hati teman-teman, termasuk yang transaksi elektronik. Jangan langsung percaya, ini kok murah sekali barangnya, nanti nggak kembali kan gitu. Nah, undang-undang ini sebenarnya berusaha untuk melindungi, artinya kita bisa melaporkan, cuma kan susah karena terlalu banyak yang menipu kan gitu teman-teman. Maka biasanya yang terbaru itu dia menggunakan jasa rekening bersama. Kalau transaksi elektronik mereka pakai rekber istilahnya ya, rekening bersama. Jadi ada pihak ketiga yang menjembatani, misalnya gini. Jadi kita punya lembaga penerjemah nih, ya, secara online, gitu ya. Ada klien kita itu kan dia harus membayar nominal tertentu untuk proses penerjemahan misalnya. Nah, dia itu biasanya bekerjasama dengan pihak ketiga. Jadi sebelum lembaga yang kita bangun ini itu menerima uang dari klien, pembayaran dari klien itu ada di pihak ketiga ini. Itu rekening bersama namanya. Kenapa? Khawatir klien sudah bayar, transfer, kita tidak nerima nerjemah misalnya. kan rugi, kliennya rugi, kita yang untung kan gitu. Makanya harus jelas tadi, kalau kita mau membuat bisnis penerjemahan, jasa penerjemahan misalnya, entah khusus informasinya jelas, alamatnya jelas. Makanya biasanya dia lembaganya terdaftar. CV misalnya, CV itu kan harus ada akta notarisnya, ada aktanya. Ada SK dari Kemenkumhamnya. Kenapa? Kalau ada apa-apa gampang auditnya gitu loh, Res. Kalau jasa orang ke orang dibawa kabur, kita mau nuntut ke siapa? Kita misalnya mau meminta menggunakan jasa penerjemahan di belakang kampus tuh, belakang WIN misalnya, yang nggak jelas misalnya. Kemudian kalau moro-moro menghilang gimana? Nah, undang-undang ini sebenarnya untuk melindungi itu, makanya informasinya jelas, tarifnya jelas, pembayarannya gimana, transaksinya bagaimana. Nah, kita mempelajari itu sebenarnya. Jadi kita punya konsep yang besar mengenai bisnis penerjemahan misalnya, kita harus ngerti regulasinya, undang-undangnya. Kira-kira begitu ya. Nah, terima kasih pada Mas Falyas yang sudah menjelaskan, dan teman-teman tinggal download aja sendiri. Tinggal download ya. Di peraturan BPK itu ada semua peraturannya di sini. Database peraturan di sini itu sudah ada semua. Tinggal teman-teman ketik peraturan nomor berapa, undang nomor berapa, gitulah. Maka itu akan muncul semuanya. Kira-kira begitu. Baik, saya kembalikan lagi ke forum. Bagaimana forum? Apakah ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Ini kan sudah masuk ke ranah aplikasi atau
proses implementasi lembaganya, bukan keahlian menerjemah. Nih, keahlian menerjemah ada mata kuliah beda ya. Anda ada metodologi terjemah, turku terjemah sudah. Ada terjemah Arab Indo sudah, baik tahriri maupun syafahi sudah. Ada terjemah akhbar, itu mengasah keterampilan Anda menerjemah. Kalau entrepreneurship terjemah, itu adalah gimana Anda memiliki kemampuan dan kualifikasi tertentu untuk membangun bisnis di bidang penerjemahan. Tentu saja prasyaratnya sebisa mungkin ya kita harus beririsan dengan dunia penerjemahan gitu. Artinya biasanya orang yang mendirikan penerbit itu orang yang suka nulis, suka baca gitu. Biasanya begitu. Orang bisnis, kalau sudah bisnis kita itu menjadi hobi kita, itu biasanya jalan bisnisnya. Kira-kira begitulah. Nah, itu kenapa kita mau tidak mau harus meningkatkan kualifikasi kita dalam proses penerjemahan. Baru kemudian kita belajar entrepreneurship terjemah. Sudah ngomong soal bisnisnya gitu. Plannya bagaimana? Itu yang akan datang, minggu yang akan datang kita sudah ngomong itu. Kelompok 1 silakan mempresentasikan proposal bisnisnya di bidang terjemah. Apakah khusus penerjemahan, apakah penerbit mengenai penerjemahan, ataukah lembaga yang khusus menangani kerjasama PPL bidang terjemah, atau apapun saja, yang penting ada hubungannya dengan dunia penerjemahan. Itu entrepreneurship terjemah. Baik, gimana kelompok 8 atau teman yang lain? Ada pertanyaan mungkin? Baik, terima kasih untuk Ustadz Baha atas pemaparannya dan terima kasih juga Valyas untuk penjelasannya tadi. Barangkali teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Monggo silakan. Silakan teman-teman. Nah, ini kan soal undang-undang, jadi tidak hanya mahasiswa syariah yang boleh baca undang-undang, gitu loh, Rek. Undang-undang tentang pajak misalnya, kapan kita baca? Jarang baca. Menurut saya mulai sekarang sering-seringlah kita ngakses peraturan bpk.go.id itu. Website itu kalau ada peraturan terbaru itu pasti muncul di situ, gitu loh, Rek. Nah, kita baca ini berkenaan dengan apa kira-kira. Apalagi sekarang dunia online gitu ya, karena tidak setiap yang online itu apa namanya, ya lebih hati-hati lah maksud saya, ya lebih hati-hati. Kalau teman-teman bermain YouTube misalnya, itu ada klaim copyright atau hak cipta misalnya. Ya mau tidak mau menurut saya harus ngerti itu, Rek, biar kita tidak terjerat hukum yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Hati-hati kalau buat status di Facebook dan macam-macam. Bedakan antara nyinyir dengan satir, itu beda. Itulah teman-teman. Dan menurut saya ini wajib bagi teman-teman, sudah waktunya memang kita mempelajari undang-undang, tidak hanya advokat. Jadi kita karena mau melakukan bisnis, maka undang-undang bisnisnya dibaca dulu teman-teman ya, aturan-aturannya dibaca. Kira-kira begitu ya. Nah, saya kira ini sudah lebih 30 menit ya, lebih 30 menit dan kita tinggal 1,5 jam lagi ya. Nah, mungkin kalau memang tidak ada pertanyaan, saran saya adalah teman-teman silakan download beberapa peraturan tadi mengenai bisnis jasa penerjemahan, termasuk kalau yang pariwisata silakan teman-teman download undang-undang mengenai kepariwisataan. Ada semua, ada. Gitu ya. Oke, silakan sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Saya Ustadz mau bertanya Ustadz. Ya, silakan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, di dalam PowerPoint tadi dijelaskan pada peraturan Menteri Keuangan itu kan ada beberapa tarif yang setelah ditentukan. Yang saya tanyakan, apa yang menjadi pertimbangan tarif yang telah ditentukan itu berbeda-beda dari setiap bahasa. Pertanyaannya apa Mas? Silakan lebih nyaring suaranya kelompok 8 biar kedengeran. Jadi gini Ustadz, tadi kan sudah dijelaskan pada peraturan Menteri Keuangan itu ada beberapa tarif yang telah ditentukan. Ya, yang menjadi pertanyaan,
Apa yang menjadi pertimbangan penentuan tarif itu sehingga tarif itu berbeda-beda. Bahkan di bawahnya dijelaskan itu tarif PMK juga tidak memperhitungkan perbedaan tingkat kesulitan. Nah, mungkin ada hal lain sehingga tarif yang ditentukan itu berbeda-beda. Dan di sini juga dijelaskan Ya. dalam PMK namun tidak melarang penerjemah untuk memperlakukan tarif yang berbeda. Karena pada akhirnya tarif yang diberlakukan adalah yang disepakati antara penerjemah dan pengguna jasa. Jadi berarti penerjemah itu boleh menentukan tarif lain di luar peraturan Menteri Keuangan. Nah, memperbolehkannya itu ada beberapa alasan sehingga penerjemah boleh melakukan tarif itu, Ustaz. Oke, terima kasih Mas Faisal Zamani ya. Kelompok 8 silakan dijawab. Mengenai peraturan Kementerian Keuangan ya, PMK ya, tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 78 PMK 02 2019 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2020 ya. Ini maksudnya apa sih? Hubungannya dengan dunia bisnis terjemah itu apa coba relevansinya? Coba dijelaskan dulu kelompok 8 silakan. Kenapa regulasi ini penting untuk dibahas dalam konteks entrepreneurship terjemah itu kenapa kira-kira? Dan relevansinya apa? Kemudian dijelaskan mengenai besaran tarif tadi itu, lebih detail lagi Mas. Kalau memang boleh penerjemah mengajukan tarif biaya yang berbeda dari yang diajukan ya oleh pemerintah, itu mekanismenya bagaimana kira-kira? Apa faktor yang membolehkannya? Kira-kira gitu. Silakan kelompok 8 dijelaskan. Saya izin menjawab, Ustadz. Monggo silakan. Baik, untuk relevansi dari Peraturan Menteri Keuangan PMK ini nomor 78, itu apa relevansinya dengan penerjemahan? Nah, di dalam peraturan tersebut itu dijelaskan berbagai imbalan atau bayaran untuk berbagai pekerjaan. Jadi semua pekerjaan ada atau sudah ada penjelasannya di sana. Mulai dari ada juga dosen, lalu ada penulis juga ada. Nah, ada juga itu penerjemah. Nah, di sana sudah dijelaskan bayaran-bayaran untuk penerjemahan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Nah, pertanyaan dari Mas Faisal tadi, bagaimana Mas? Bisa diulang? Oke. Yang pertama, apa yang menjadi pertimbangan sehingga tarif tersebut berbeda-beda? Pertimbangan dalam bahasa ini, dalam bahasa Inggris, Jepang, Mandarin, sehingga tarifnya berbeda-beda. Baik, untuk pertanyaan pertama tadi, kenapa kok beda-beda antara beberapa bahasa tadi ya? Seingat saya, pada beberapa pertemuan sebelumnya telah dijelaskan oleh Ustadz Bahaudin bahwa tarifnya berbeda karena memang dari aspek penerjemahnya. Misal, kenapa bahasa Inggris kok biayanya cuma 250? Sedangkan untuk bahasa Jepang, bahasa Mandarin itu lebih tinggi, 400 atau 410. Karena jumlah penerjemah bahasa Inggris itu lebih banyak daripada bahasa Jepang. Kita telah mengetahui sendiri kan pada dunia nyata nih nggih Mas, bahwa penerjemah bahasa Inggris itu sangat banyak sekali dan sangat banyak pula yang berada di jurusan pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris. Begitu juga dengan Arab. Nah, untuk Jepang, Mandarin kan masih jarang gitu ya, jarang. Jadi penerjemahnya juga jarang. Jadi biayanya itu lebih mahal.
Terus tadi untuk pertanyaan kedua sepertinya mengapa kita sebagai penerjemah itu kok boleh mengatur biaya sendiri dengan pengguna jasa, begitu ya, Mas? Apa faktor-faktor yang menyebabkan hal itu? Nah, faktor-faktor yang bisa menyebabkan kita dapat membuat kesepakatan tersendiri dengan pengguna jasa itu adalah yang pertama, dari tingkat kesulitan. Kan kadang kita menemukan atau kita disuruh untuk membantu menerjemahkan naskah itu tuh menurut kita sulit. Misalnya naskah teknik. Karena apa? Karena kan mufradat-mufradatnya, kosakata di dalam teksnya itu kan sulit ya. Jadi kita bisa membuat kesepakatan tersendiri dengan pengguna jasa tersebut. Gimana kalau harganya segini, Mas? Karena ini merupakan naskah teknik atau naskah kedokteran atau hukum yang memang kosakata atau kita harus memiliki pengetahuan yang lebih dalam bidang tersebut. Gitu, Mas, kurang lebihnya. Mungkin ada sanggahan? Atau bisa diterima, Mas? Berarti faktor yang mempengaruhi penerjemah itu boleh menentukan tarif hanya tingkat kesulitan ya? Izin menambah ya, Mas Faisal, dari jawabannya Mbak Meli tadi, untuk tarif biaya penerjemah, kenapa kok berbeda-beda? Ya, memang benar yang dijelaskan sama Mbak Meli tadi, karena memang tingkat kesulitan dalam menerjemah itu. Dari masing-masing bahasa kan beda-beda ya. Nah, selain itu juga dari ini, berapa banyak kata atau berapa banyak jumlah kalimat. Maksud saya itu dalam penerjemahan itu kan biasanya kan tergantung beberapa lembarnya, beberapa kata yang yang diterjemah. Nah, jadi semakin banyak itu juga bisa mempengaruhi. Selain itu juga seperti ini, bahasa yang mungkin lebih dikenal atau bahasa yang lebih banyak, seperti yang dijelaskan Mbak Meli tadi, yang lebih banyak dikuasai itu juga akan semakin rendah karena kan lebih banyak yang bisa. Nah, namun bahasa yang itu dikuasai itu bisa lebih tinggi tarifnya karena ilmunya juga lebih mahal gitu loh, Mas, untuk mempelajarinya. Gitu. Mau menambahi lagi, mungkin faktor yang lain yang kita sebagai penerjemah bisa membuat kesepakatan dengan pengguna jasa adalah jika pengguna jasa tersebut ingin penyelesaian terjemahannya itu ingin dipercepat. Misalnya, pengguna jasa tersebut ingin nanti malam ya, bisa nggak nanti malam itu selesai halaman tadi itu, misalnya 10 halaman tadi. Nah, itu nanti kita bisa meminta biaya tambahan. Karena kan kita membutuhkan seperti tenaga yang lebih besar, atau mungkin waktu kita juga nanti akan habis untuk menerjemah. Nah, itu faktor itu juga yang mungkin bisa membuat kita sebagai penerjemah itu bisa membuat kesepakatan dengan pengguna jasa tersebut. Begitu, Mas. Bagaimana Mas Faisal? Nggih. Jadi yang terakhir tadi tambahan dari Mbak Meli itu ada deadline ya. Kalau deadline bisa mempengaruhi. Jadi kalau misalnya yang udah ditentukan memang seminggu waktu penerjemahan tapi hanya minta sehari, itu juga bisa mempengaruhi harga naik turunnya. Apakah bisa diterima, Mas Faisal, atau mungkin masih belum puas dengan jawaban dari kami? Nggih, terima kasih atas jawabannya dari Mbak Ya, Ika dan sama-sama. Mbak tadi ya. Ya, terima kasih. Baik, teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi atau sudah cukup?
Gimana teman-teman? Cukup ya? Saya kira cukup aja enggak apa-apa. Untuk sesi pertama ini ya kita break sekitar 10 menit. Setelah ini kita kita mulai lagi ya, tapi harus kita akhiri sesi pertama ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 8 ya. Ini kelompok 8 yang sudah mempresentasikan materinya mengenai bisnis terjemah dalam regulasi dan undang-undang. Tentu saja teman-teman harus dipahami bahwa ketentuan Menteri Keuangan tadi itu berkaitan dengan tata kelola kedinasan, terutama dalam konteks ASN ya, aslinya begitu. Tetapi bisa kita itu kira-kira gini, maksudnya gini, kenapa anggaran itu harus diatur? Karena biasanya pihak kampus, bukan hanya penerjemah, mau satpam, mau sopir mobil dinas, mau siapapun saja itu diatur anggarannya, gitulah teman-teman. Nah di situ ada pengelola website, tim jurnal, semuanya itu ada anggarannya, termasuk juga penerjemah, gitulah teman-teman. Termasuk honorarium dari penulis, honorarium dari pemateri, narasumber, itu diatur semua. Nah dalam konteks bisnis penerjemahan ini tentu saja kalau di luar kedinasan kita juga boleh mengajukan. Artinya tarifnya sesungguhnya bebas saja, tergantung dari klien dan kita sebagai klien itu pengguna jasa ya. Kita sebagai pengelola jasa itu dengan klien. Tetapi dalam batas kewajaran dan kenormalan, tidak kemudian pautnya terlalu jauh, itu kan tidak masuk akal juga ya. Artinya wajar lah gitu loh. Kita ngambil badik, iya, kita ngambil untung, iya, tapi jangan 100% gitu loh ya. Itu kan pembunuhan sebenarnya. Dan kapitalisme itu begitu biasanya. Kita dengan harga semurah-murahnya menjual setinggi-tingginya. Padahal kalau logika Rasulullah tidak seperti itu. Teman-teman bisa cek di narasi sejarah gitu ya. Setahu saya di beberapa buku itu Rasulullah itu bahkan ngasih tahu harga aslinya. Gitu lah. Kan sekarang kan enggak. Kita mau ngulangkan yang semurah-murahnya, mau dijual setinggi-tingginya. Padahal transaksi perdagangan Rasulullah tidak dalam logika bisnis materialisme dan kapitalisme seperti yang kita pahami sekarang ini aslinya. Tapi itu bukan bahasan kita saat ini. Maksud saya, peraturan Menteri Keuangan tadi itu memang tugasnya adalah ngasih standar mengenai biaya pengeluaran dari profesi tertentu. Kira-kira gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada kelompok 8 yang sudah mempresentasikan materinya. Untuk itu teman-teman silakan bagi yang masih aktif di depan HP silakan diaktifkan videonya. Apakah masih ada teman-teman? Apakah sudah tidur atau bagaimana ini? Oh enggak, banyak ya. Alhamdulillah teman-teman. Ini untuk sesi pertama kita akhiri dulu, kita break ya. Setelah ini ya kita break sekitar 10-1/4 lah. Setelah itu kita masuk lagi. Jadi teman-teman boleh keluar dari Zoom atau boleh tidak keluar juga. Baik teman-teman, sesi pertama ini marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ya Allah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran minni a'tazirukum ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh istirahat teman-teman.